الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان. الحمد لله الذي خص بعض عباده بالطاعة وبعضهم بالعصيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده الذين تمسكوا بأشرف الأديان. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin, seluruh jamaah salat maghrib, menyambung jamaah taklim di Masjid Al-Ikhlas, hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan, meridhai dan memberkahi para hadirin semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh berkah ini. Malam yang sangat istimewa karena merupakan salah satu malam di hari-hari yang sangat istimewa, yaitu hari-hari yang kata baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai hari terbaik sedunia. Menurut hadis riwayat Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, khairu ayyamid dunya ayyamul ashar. Khairu ayyamid dunya, sebaik-baik hari dunia, ayyamul ashar, yaitu hari-hari 10. Yang dimaksud hari-hari 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan kita ada di malam dari 10 hari pertama. Malam keberapa? Ingat nggak? Insyaallah malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, ya, malam ketiga. Ini pas banget, pas ganjilnya ya. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini kita berada di hari-hari yang istimewa, malam-malam yang istimewa. Insyaallah juga Allah Subhanahu wa taala berikan pahala kebaikan yang sangat istimewa. Karena setiap amal yang kita lakukan pada 10 hari pertama ini menjadi amalan yang sangat istimewa. Sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas, an Ibni Abbasin radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai, dari Abbas dan putranya Abdullah dan ayahnya Abbas. Qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalu salihu fiha, di mana amal-amal saleh di dalamnya, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyam, dari hari-hari 10 ini atau hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, yaitu hari-hari 10. Tidak ada amalan apapun, amal soleh begitu banyak, begitu beragam, ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat, ya. Semua amal soleh, ya. Ada yang bersifat lisan, dilakukan oleh lisan, ada yang bersifat badan, ada yang bersifat hati. Berbagai macam amal soleh menjadi paling Allah cintai karena dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, lalu para sahabat yang mendengarkan sabda baginda ini bertanya, ya Rasulullah, wahai baginda Rasulullah SAW,
Walal jihad fisabilillah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa mengalahkan keutamaannya, atau apakah jihad juga tidak lebih dicintai oleh Allah? Karena yang mereka pahami jihad itu amalan yang sangat luar biasa ya. Dikatakan Rasul Amri al-Islam wa amudu as-salah wa dhirwatu sanami al-jihad fi sabilillah. Jadi kata baginda, pokoknya perkara itu Islam, tiangnya agama ini adalah salat, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Maka jihad itu amalan yang sangat istimewa. Maka ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengatakan setiap amalan yang dilakukan 10 hari pertama itu menjadi yang paling dicintai, para sahabat bertanya, apakah jihad di jalan Allah juga tidak lebih dicintai, tidak bisa mengalahkan? Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, walal jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah pun kalah, tidak seperti amalan yang dilakukan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maksudnya jihad yang dilakukan di luar ya, di luar bulan 10 hari bulan Dzulhijjah. Illa rajulun, kecuali jihadnya seseorang, kharaja bi nafsihi wa malihi, yang keluar ke medan perang dengan dirinya dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai', lalu tidak kembali sedikit pun. Jadi di sini jihad yang bisa mengalahkan amalan-amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu adalah jihad yang begitu total. Totalitas puncaknya jihad di mana seseorang pergi ke medan perang, dirinya, hartanya, semua perangkat perangnya, lalu berangkat perang langsung di sana langsung syahid, enggak kembali lagi. Wah, itu jelas istimewa banget. Maka bisa mengalahkan amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita pelajari hadis-hadis tentang keutamaan amal, kemudian keutamaan tempat, keutamaan waktu, keutamaan sesuatu yang Allah kehendaki, itu memang itu bagian dari rahmat Allah, di mana Allah istimewakan sebagian atas sebagian yang lain, termasuk juga orang ya. Faddalallahu ba'dahum ala ba'd, sebagian ada yang Allah utamakan, sampai digambarkan dalam hadis, wan nasu ka ibli mi'ah takadu alla tajida fiha rahila. Manusia sendiri pun digambarkan seperti onta. Jadi di setiap rombongan onta ini dikatakan bahwa manusia itu seperti onta. Hampir-hampir dari manusia ini, dari onta-onta ini tidak ditemukan onta rohilah. Onta rohilah itu yang sangat istimewa karena dia itu begitu tangguh, nurut, dibebani berat juga kuat, nggak rewel ya. Tapi itu tidak banyak. Maka disebutkan di antara manusia juga begitu, ada orang-orang yang sangat istimewa. Kemudian ada juga tempat-tempat yang istimewa, yang Allah istimewakan melebihi dari tempat yang lain. Umpamanya Allah SWT utamakan tempat-tempat tertentu ya, seperti umpamanya ada raudhah, di mana Allah SWT mengatakan raudhah di sini adalah ma baina hujrati wa mimbari, kata baginda, yaitu antara kamarku dan mimbarku. Itu menjadi sangat istimewa sebagai raudhah, sekaligus juga gambaran ada raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga, di mana ketika kita berdoa di situ sangat berharap untuk mustajab. Insya Allah doa-doanya dikabul. Walaupun sekarang menjadi agak susah ya. Kalau dulu kita umrah itu di Madinah 3 hari atau 4 hari, taruhlah 3 hari, itu bisa kita setiap malam, setiap siangnya usahakan bisa hadir, karena tidak dibatasin asalkan mau ngantri gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa. Orang kalau pengen ke raudhah ya sekali dapat umrah itu izin ke raudhahnya sekali, jadi nggak bisa lagi kayak dulu.
Begitu juga ke multazam. Ke multazam ini juga nggak gampang sekarang. Bahkan sekarang untuk ke pelataran Masjidil Haram yang di areal tawaf itu, areal utama itu, orang ke situ harus pakai pakaian ihram. Berarti yang berpeluang ya yang sedang ihram saja, yang sedang selesai ihram udah pakaian-pakaian biasa, yang datang dari hotel ya pakai ya itu agak susah. Akhirnya ada yang ngelabuin, ya sudah kalau gitu dia ke masjid pakai pakaian ihram, padahal dia sudah selesai ihram ya kan, dalam rangka itu untuk supaya bisa tawaf. Nah, sekarang tidak bisa. Kalau mau tawaf yang bisa tawaf yang jauh gitu, yang dari atas gitu ya. Jadi ini bagian dari hal yang Allah istimewakan. Ada masjid yang Allah utamakan. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak disyariatkan untuk melakukan satu rihlah, satu perjalanan yang sengaja untuk mengistimewakan tempat itu kecuali 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Jadi 3 masjid ini dibenarkan secara syariat orang itu mau mengunjungi ke sana, mau mencari keutamaan. Tapi selain masjid 3 ini tidak boleh dalam artian meyakini bahwa masjid ini lebih istimewa dari yang lain. Masjid Al-Ikhlas Permata Duta itu lebih istimewa dari masjid mana? Masjid Merah, ya kan? Karena di sini dulu pernah diimami sama Syekh Sudes, nggak bisa, karena nggak ada dalilnya gitu. Tapi kalau ke Masjidil Haram, Masjidin Nabawi, ke Masjidil Aqsa itu memang ada syariatnya. Dimana kalau ke Masjidil Haram kita sholat di situ, itu Allah akan lipat gandakan pahalanya berapa? 100.000 kali. Di Masjidil Nabawi 1000 kali. Di Masjidil Aqsa ada yang mengatakan 500 kali. Walaupun sampai sekarang juga belum dicabut itu, ada fatwa tentang tidak dianjurkan umat Islam untuk memaksakan diri sholat di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena sampai sekarang itu sebetulnya yang menguasai Masjidil Aqsa itu bukan orang Palestina, bukan dikuasai kita oleh umat Islam, tapi sebetulnya diatur semua. Oh, ada DKM-nya, ada pengurusnya di situ, ada otoritas yang ngelola itu, tapi semua itu di bawah kekuasaan oleh Israel. Sehingga kalau kita ke sana sebagai pengunjung dari negara-negara lain itu boleh sholat di situ apa gitu, karena kita tamu. Tapi kalau orang asli situ nggak akan, di situ nggak bisa orang, kecuali yang sudah akeh-akeh umurnya di atas 60 udah, itu baru, itu pun ketat sekali. Kalau yang muda-muda itu nggak ada, apalagi kalau tampilannya seorang syekh, seorang ustadz, ya nggak boleh ke situ. Nah, boleh ada DKM-nya, imamnya itu yang disetujui, yang di-ACC sama Israel. Kalau nggak bisa. Jadi kalau sekarang kita pergi umroh atau umroh yang mengadakan langsung bisa sholat di Masjidil Aqsa atau bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa, ya mereka itu dijadikan sebagai apa? Promo gitu. Oh, ternyata di sana aman. Buktinya ini banyak orang berkunjung. Jadi satu jadi promo, yang kedua jadi income. Karena duitnya masuknya, visanya itu masuk ke sana. Tapi sebetulnya mereka sendiri orang sampai sekarang itu, saya tanya-tanya itu kalau kita ketemu dengan seorang syekh yang datang ke Indonesia itu dari Palestina itu, belum pernah ada yang bisa datang ke Masjidil Aqsa, nggak ada. Karena itu sangat ketat. Itu hanya bolehnya untuk orang. Jadi ada fatwa yang counter, ya kalau dulu memang seperti itu dilarang karena pertimbangannya nanti justru itu memperkuat Israel, duit kita diambil oleh mereka, ya kan, lalu untuk keperluan mereka, jangan-jangan untuk membantu tentara-tentara itu kemudian untuk membantai saudara-saudara kita, memperkuat mereka. Lalu ada fatwa sebaliknya, yang nggak apa-apa kita berkunjung ke sana rame-rame untuk menunjukkan kekuatan umat Islam. Tapi menurut saya ini kurang logis ya. Karena justru ketika semakin banyak orang yang datang sana, yaitu semakin memperkaya
Yahudi si Zionis ini. Jadi intinya ada tempat-tempat yang Allah istimewakan. Nah, lalu ada juga waktu-waktu yang istimewa. Jadi ada yang sifatnya orang atau benda, ada yang sifatnya tempat, ada yang sifatnya apa? Waktu. Nah, waktu-waktu ini Allah SWT juga berikan kepada kita dalam rangka apa? Memberikan kesempatan. Karena rahmat Allah kepada kita, karena karunia-Nya itu Allah kasih waktu-waktu yang istimewa, di mana apabila waktu istimewa itu kita gunakan untuk beramal soleh, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah lipat gandakan keutamaannya. Di dalam rangka kasih sayang Allah, rahmat Allah, karena kita memang hidup ini untuk apa? Untuk menyiapkan diri. Wabtahi fima ataqallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtahi fima ataqallahu darul akhirah. Jadi carilah dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, umur, harta, fasilitas, jabatan apa. Darul akhirah adalah untuk negeri akhirat. Bagaimana kita mau menyiapkan ini supaya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala punya bekal yang banyak. Karena kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tergantung bagaimana amal kita nanti di sana. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan rahmatnya waktu-waktu yang istimewa, yang bila kita gunakan untuk melakukan amal soleh, Allah lipat gandakan kebaikannya. Ini macam-macam sifatnya, ada yang harian, ada yang harian. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yang zilu rabbuna fi kulli lailatin atau fi kulli lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah tawarkan kepada kita hambanya, siapa yang berdoa Allah akan kabulkan, siapa yang beribadah akan Allah terima, siapa yang minta ampun akan Allah ampuni. Ini waktu istimewa diantaranya apa? Yaitu sepertiga malam terakhir. Nah, itu hadir setiap malam, kita harusnya tahu itu ya. Arti itu dalam rangka Allah SWT memberikan rahmatnya kepada hamba-hamba yang lagi punya hajat, hamba-hamba yang lagi kepengen sesuatu dan seterusnya, itu dikasih kesempatan. Yaitu Allah SWT menawarkan waktu istimewa. Ada yang sifatnya mungkin pekanan. Ada hari-hari yang istimewa, hari Jumat sebagai hari yang disebut Sayyidul Ayyam, penghulunya hari-hari ya. Nanti ada yang sifatnya tak bulanan ya. Ada bulan-bulan tertentu, ada yang tahunan. Nah, dalam setahun umpamanya ada Idul Adha, Idul Fitri dan seterusnya. Jadi di antara waktu-waktu yang istimewa itu adalah disebutkan apa tadi? Yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan karena bulan Dzulhijjah ini ya di dalamnya itu terkandung banyak hal keistimewaan ya, maka sebetulnya karena di dalam bulan Dzulhijjah ini banyak sekali hal-hal yang istimewa, maka menjadi membuat bulan Dzulhijjah menjadi bulan yang sangat istimewa. Para ulama menyebutkan apa sih yang membuat bulan Dzulhijjah ini istimewa atau sangat utama dibandingkan bulan-bulan yang lain. Dan memang ketika ayat atau hadis atau penjelasan menyampaikan, ya masing-masing sebetulnya punya kelebihan, punya keutamaan. Bulan ini punya keutamaan, bulan ini punya keutamaan gitu. Tapi disebutnya adalah bahwa bulan Dzulhijjah itu sangat istimewa. Kenapa? Ada beberapa hal. Yang pertama, bulan Dzulhijjah ini karena jatuhnya bulan yang terakhir. Bulan keberapa dalam Dzulhijjah?
bulan 12. Jadi bulan ke-12 baik bulan Hijriah maupun Miladiyah Masehi itu ternyata sama hitung-hitungannya itu yaitu 12 bulan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Jadi sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12. Lalu dari 12 ini ada yang disebut dengan bulan-bulan haram. Jadi karena bulan Dzulhijjah ini ada di bulan terakhir, maka kalau dalam Islam sesuatu yang terakhir ini dianggap istimewa. Jadi setiap sesuatu itu memang yang paling menentukan itu finalnya, nilai terakhirnya gitu. Ibarat pertandingan ya siapa yang nanti di akhir ya, walaupun pokoknya di pertandingan apa nih yang tinju pokoknya ronde pertama terjatuh, ronde kedua terjatuh gitu, tapi bangun lagi pas ronde terakhir pokoknya kan nanti dia bisa udah menjatuhkan lawannya ya itu nanti udah nggak bisa bangun lagi ya sudah gitu ya. Artinya penilaian terakhir itu. Makanya kata baginda sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amal-amal itu yang paling menentukan adalah ya di penghujungnya. Ibarat perjalanan hidup manusia ada ya saat-saat waktu muda, waktu masih ya sibuk ya dan seterusnya. Tapi ketika sudah tua ini harusnya dia harus yang terbaik, karena itu menentukan bagaimana dia apakah mau jadi su'ul khotimah atau husnul khotimah. Makanya dalam hadis arba'in itu dikatakan seseorang itu wa innar rajula la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta yakuna ma bainahu wa bainal jannatu illa dhira'. Sampai digambarkan sampai ada seseorang yang begitu rajin melakukan amalan-amalan di surga sampai seolah-olah antara dirinya dan surga itu batasnya tinggal satu hasta, saking dekatnya, saking solehnya. Tapi kemudian dia berubah, dia melakukan amalan ahli neraka lalu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Atau dibalik, wa innar rajula la ya'malu min a'mali ahli nar. Ada orang yang begitu jahatnya, begitu durhakanya, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka sampai seolah-olah antara dirinya dengan neraka itu begitu dekatnya tinggal satu hasta. Lalu berubah, dia bertobat, dia tinggalkan semua keburukan itu, lalu dia mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itulah pentingnya bahwa ujung. Makanya para ulama menyebutkan di antara yang membuat istimewa juga di bulan Dzulhijjah ini adalah karena bulan Dzulhijjah ini bulan yang terakhir. Kemudian disebutkan juga bahwa yang membuat Dzulhijjah ini bulan yang istimewa ini babu fadli shaum wa ghairi adalah karena di bulan Dzulhijjah ini salah satu dari bulan-bulan haram. Bulan Dzulhijjah termasuk salah satu bulan haram. Haram itu maksudnya apa? Ya, bukan yang dimaksud haram yang berkonotasi buruk ya. Haram khamr haram, mencuri haram, zina haram, kemudian berbagai macam kejahatan haram, menipu haram. Iya benar itu. Tapi yang dimaksud di sini ini adalah disebut bulan haram itu artinya bulan yang harus betul-betul kita jaga, kita bersihkan dari perbuatan-perbuatan haram. Maksudnya bulan yang sangat istimewa di mana harusnya tidak boleh kita kotori, kita nodai dengan perbuatan-perbuatan haram. Jadi penyebutan haram ini bukan kepada bulannya tapi kepada hal yang jangan sampai terjadi perbuatan haram di dalamnya.
Contoh umpamanya kita kenal ada Masjidil Haram. Apakah masjidnya haram? Bukan. Jadi Haramain itu setiap raja di Arab Saudi itu menggelari diri dengan Khadimul Haramain, yaitu pelayan dua tanah haram, Haram Makkah dan Madinah, sekaligus juga pelayan dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kenapa disebut haram ini? Karena istimewa sekali. Dua masjid ini sebagai masjid yang istimewa yang seharusnya tidak boleh seseorang pun mengotorinya, menodainya dengan perbuatan haram. Tanah haram juga begitu. Tanah haram itu tanah yang betul-betul dijaga, sampai harusnya orang kafir itu tidak boleh masuk ke tanah haram. Ada batasnya. Jadi di batas ini wilayah tanah haram. Jadi begitu juga di sini, bulan haram itu bukan berarti bulan yang jelek, tetapi di sini bulan yang harus dijaga kesuciannya, jangan sampai dinodai dengan perbuatan haram. Makanya kalau kita baca sejarah kenapa ada bulan-bulan haram ini, ternyata dulunya juga begitu. Dulu itu di zaman jahiliyah itu orang itu sepanjang tahun itu terus melakukan kejahatan, termasuk di dalamnya selalu berperang. Ya mereka orang jahiliyah kan, ya mabuk, ya mencuri, ya apa saja, ya termasuk berperang sepanjang tahun. Akhirnya mereka sendiri juga kewalahan, repot sendiri. Kalau sepanjang tahun perang terus, dan itu memang salah satu budaya mereka mungkin ya, mereka berperang. Makanya senang sekali kalau dia punya anak laki-laki nanti dilatih jago manah, jago berenang, jago berkuda. Sebagaimana mereka juga sedih kalau punya anak perempuan, ya kan? Karena nggak bisa nanti untuk berperang gitu ya. Bagi mereka perempuan itu aib. Kayak katakan wa idza busyara ahaduhum bil untha dhalla wajhu muswadda wa huwa kadhib.